Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. 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 Ya Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalalu, Allahumma shalli ala Muhammad wa aluh, wal mad'u lahul bilad wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua OMI beserta jajaran, yang kami hormati panitia penyelenggara kurma Kultum Ramadan beserta staf-stafnya dan sahabat-sahabat yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara meeting pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas rahmat dan karena berkat beliau yang mengubah dari zaman kegelapan hingga terang menerang seperti saat ini. Hadirin yang berbahagia, telah disusun atur cara sebagai berikut, yaitu pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga penyampaian materi, dan diskusi, keempat penutup. Baik, memasuki atur cara yang pertama yaitu pembukaan. Demi mengharap ridha Allah semata, mari kita buka acara Kultum Ramadan pada pagi hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Anissa Listiani, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Teman-teman bisa ikut membuka mushaf Qur'annya di surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Matiin. Ini udah di sini di HP Ibu. Kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, baik. Terima kasih kepada Anissa Listiani yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Ya, selanjutnya yaitu penyampaian materi Kultum Ramadan yang akan disampaikan langsung pemateri kita yaitu Pak Agus Yanto, padanya disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mas Jul sebagai moderator atau sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati panitia Kultum Ramadan mahasiswa beserta jajaran atau beserta timnya. Yang saya hormati teman-teman seluruh mahasiswa Yai Al-Aziz rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan satu nikmat yang sangat luar biasa, bisa bertatap muka langsung dengan para sahabat dan teman-teman dalam acara Kultum Ramadan mahasiswa. Tema yang mungkin saya sampaikan yakni hikmah puasa atau makna puasa. Dalam kultum kali ini sebetulnya saya sifatnya tidak berceramah, tapi nanti mungkin lebih kepada diskusi. Tapi akan kami sampaikan tadi oleh Mbak Alnisa Listiani telah pun dibacakan tilawatil Quran atau firman Tuhan yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Secara makna harfiah atau tekstualnya cukup jelas, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melakukan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ada dua konteks dalam hal ini. Pertama adalah saum dan takwa. Bahwasanya kita berpuasa adalah merupakan satu garis Tuhan yang bersifat wajib. Karena di sini adalah penebalannya atau penegasannya adalah kutiba alaikumusiyam. Ya, sifatnya adalah wajib, terutama saum Ramadan. Nah, kenapa ini menjadi satu hal yang wajib? Ini adalah merupakan satu proses untuk menjadi manusia ke arah yang mutakin. Sahabat sekalian, puasa Ramadan jika kita menjalaninya hanya secara ritual semata, maka tidak akan membawa dampak kepada aplikasi kehidupan yang bermakna atau yang bersifat sosial. Mengapa? Karena kalau kita menjalaninya puasa Ramadan hanya sebatas rutinitas setahun sekali, ya sudah, nilainya hanya rutinitas saja. Tapi bagaimana supaya puasa dalam Ramadan itu adalah membentuk selama 11 bulan atau dalam 1 tahun itu. Puasa Ramadan adalah sesuatu hal yang sangat istimewa. Mengapa? Karena Rasulullah bersabda dalam riwayat hadis yaitu Al-Bukhari Muslim, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan kebaikannya semisal bisa mencapai 700 kali lipat. Ya, itu adalah kebaikan amalan-amalan yang bersifat kebaikan lain. Akan tetapi ditegaskan bahwa kecuali puasa adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Sebegitu istimewanya nilai puasa. Mengapa? Karena puasa adalah membentuk karakter mental yang sangat jujur. Ya, tentunya kita semua tahu, teman-teman, jangankan kita sebagai seorang yang sudah masuk umur, sudah dewasa, atau bahkan di bangku kuliah.
Seorang anak kecil pun begitu meyakininya bahwa puasa itu adalah membentuk mentalitas atau secara kejujuran. Sehingga rahasia dalam puasa itu Allah yang tahu, Allah yang melihat. Ya, teman-teman, puasa Ramadan juga dalam kaidah ini adalah satu nilai kewajiban dalam rukun Islam yang ketiga. Lalu kemudian bagaimana kita memperoleh amalan puasa tersebut atau pahalanya? Ada 3 tahapan dalam Ramadan ini. Yang pertama adalah Yaumur Rahmah, Yaumur Maghfirah, dan Idku Minanar. Jadi kalau 30 hari itu bisa dibagi menjadi 3 tahap. 10 hari pertama adalah hari kasih sayang. 10 hari kedua adalah Maghfirah. Hari yang ketiga adalah Idku Minanar. Rohamah kasih sayang adalah bagaimana senantiasa kita sebagai umat muslim dalam menjalani puasa ini agar mendapatkan kasih sayang Tuhan, pendekatannya, terus kemudian mencari maghfirah, ampunan Tuhan, dan hari yang ketiga adalah bagaimana supaya kita dijauhkan dari api neraka. Sahabat sekalian, terkait dengan saum atau puasa, bukan hanya dilakukan oleh seorang manusia semata. Artinya seperti ini. Makhluk Tuhan lainnya, teman-teman tahu kan bahwa untuk meningkatkan derajat dirinya, bagaimana seekor ulat untuk mampu terbang, untuk mampu evolusi atau mengadakan satu proses perubahan. Maka dia menjadi sekepompong. Nah, kepompong itulah implementasi daripada sebuah puasa. Ketika dia belum jadi kepompong, ya ulet, kerjanya makan. Tapi ketika dia ingin terbang, dia ingin meningkat derajatnya, dia menjadi kepompong, kemudian berpuasa. Berapa lama? Ya, secara penelitian, saya belum sampai ke arah sana, tapi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, bahwa kepompong itu adalah wujud secara nyata, secara visual, dan menjadi suatu kajian hikmah buat kita adalah makna daripada sebuah puasa. Sehingga pada saat waktu yang ditentukan harinya, memang kaidahnya seperti itu, maka dia berubah proses menjadi sebuah kupu-kupu. Demikian pun seekor ayam ketika dia ingin meneruskan generasinya, mengerami ayamnya, apa yang dilakukan kurang lebih selama 21 hari mengerami anak ayam atau telur tersebut untuk meneruskan atau menelurkan generasi, melahirkan generasi. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita sebagai makhluk sosial atau yang disebut manusia? Maka puasa adalah merupakan kaidah pendidikan. Pendidikan yang seperti apa atau yang bagaimana? Mengasah kepekaan hati, kepedulian sosial kita terhadap sesama manusia, bukan sesama muslim saja. Artinya, di dalam kaidah kepedulian sosial tersebut, kita ditantang agar menjadi manusia-manusia yang lebih manusiawi lagi. Sahabat sekalian, teman mahasiswa Yale Hadis, maka dalam puasa Ramadan kali ini adalah waktu yang paling tepat memang untuk pendekatan diri kita kepada Tuhan. Akan tetapi hikmahnya, kenapa kami sampaikan atau saya sampaikan hikmahnya? Karena puasa Ramadan ini ya adalah sebuah proses penggodokan, penggemblengan mentalitasnya. Secara keimanan dan ketakwaannya adalah digodok selama sebulan. Jadi
bulan Ramadan ini adalah merupakan penggemblengan semata, bukan dari sebuah akhir semata-mata hanya menjalani puasa saja. Selanjutnya, aplikasi sosial yang seperti apa dalam Ramadan ini? Maka ketika di akhir Ramadan ada yang namanya zakat. Ketika sebelum sholat Id atau biasanya malam takbir itu, pembagian berzakat atau batas akhir orang berzakat adalah ketika sebelum sholat Id atau malam-malam takbir. Artinya aplikasi sosial ini. Akan tetapi nilai zakat sesungguhnya cukup besar. Hanya kita sering terjebak bahwa nilai sosial berzakat itu adalah hanya 1 tahun sekali. Karena memang secara kaidah nilai fikih bahwa zakat itu ya bulan Ramadan. Bagaimana dengan sedekah? Bagaimana dengan infak? Lah, disinilah pentingnya sekali lagi bahwa kaitan dengan Ramadan secara fikih adalah memang kita hanya diakhiri dengan berzakat. Apakah zakat itu wajib? Wajib. Wajib bagi setiap jiwa umat muslim. Umurannya sampai seberapa? Yang sekali lagi tadi saya katakan orang yang diberikan hak hidup atau yang sifatnya hitungan jiwa. Jadi orang yang baru umur 1 tahun atau 1 hari pun sudah wajib dizakatkan oleh orang tuanya. Sahabat sekalian, kemudian aplikasi sosial yang luasnya atau yang lebih tinggi seperti apa? Karena tadi Ramadan adalah membentuk mentalitas kejujuran. Itu yang paling penting, yang paling utama. Jadi sebagaimana tadi saya katakan bahwa Ramadan atau saum ini adalah membentuk mental dan kejujuran. Betapa kita kalau mau melakukan hal-hal yang bersifat membatalkan puasa sangat bisa. Kenapa kita tidak mau melakukan? Kenapa ini kita sanggup menahannya? Ya disinilah kita meyakini sesuatu hal yang sangat krusial. Apa? Keimanan kita kepada Tuhan, sehingga apapun yang kita lihat, makanan, minuman, ataupun syahwat, ya, pada saat dari mulai saat subuh sampai maghrib kita tidak mau makan apa. Disinilah sebuah tantangan kita sebagai seorang muslimin akan disiplinnya atau ada sebuah keyakinan. Nah, kemudian bagaimana tadi korelasinya teman-teman kaitan dengan gambaran makhluk Tuhan seperti ulat dan ayam tadi. Lah manusia pun demikian, ketika kita ingin meningkatkan derajatnya, entah itu secara individual, apalagi ketika kita sudah mempunyai jabatan tertentu. Bisa kita bayangkan teman-teman, ketika kita punya posisi, kita punya pengaruh, kita punya jabatan, mengeksploitasi, bahasa saya adalah mengeksploitasi, ya, bukan memperdayagunakan. Apa yang dieksploitasi? Ya mungkin sumber daya alam, karena sifat ketamakan. Maka yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan. Ini sudah dipastikan, kita lihat secara fakta sosial dalam kehidupan kita berbangsa, dalam kehidupan kita bernegara. Bagaimana kita dipertontonkan, diperlihatkan di masyarakat. Kesenjangan sosial, ya, kejahatan-kejahatan umum lainnya, ketidakadilan. Kaitannya jika kita mempelajari lebih ke atas, aplikasi ajaran ilahi poin kelima adalah keadilan sosial. Nah, pertanyaannya, kita sebagai umat muslim, adil ukuran seperti apa? Nah, ini kan menjadi suatu pembelajaran buat kita ketika kita sudah melihat aplikasi kepada hal-hal kaitan dengan sosial, budaya, hukum, dan politik. Tapi saya tidak akan menjelaskan terlalu jauh ke sana.
Ya, intinya buat kita sebagai mahasiswa adalah sebagai generasi kader-kader bangsa. Jadi apa yang saya maksud, saya, teman-teman adalah merupakan generasi bangsa dan negara Indonesia. Apakah selain kita tidak ada? Banyak masyarakat di luar, ada kelompok-kelompok lain lah yang sudah kita sebut. Intinya bagaimana secara individu, mungkin secara komunitas, dengan bulan Ramadan ini, yang makna hari ini harus kita tingkatkan adalah meningkatkan rasa syukur serta meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kultum Ramadan mahasiswa. Jika ada kekurangan atau ada hal-hal yang kurang tepat, mohon dimaklum. Dari saya sempurnakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, bagus. Sebelumnya mungkin bisa buka sesi tanya jawab atau diskusi sama sahabat-sahabat 10 menit lah kurang lebih. Silakan. Ya, boleh. Ayo sahabat-sahabat mahasiswa, apabila ada yang mau bertanya silakan tanyakan sama Pak Agus. Ayo, ada yang mau bertanya silakan. Nah, itu dari MD, KPI atau yang lainnya. Diskusi aja. Jadi ini kan masih ada waktu nih. Kalau Atau Pak Agus boleh sebaliknya nanya ke audiens atau buka diskusi. Ya, saya Fikri Faiz ingin bertanya. Ya, baik, silakan. Tadi materi menyampaikan dalam hikmah ini korelasinya adalah untuk meningkatkan kemanusiaan. Apa itu kemanusiaan? Ini dijelaskan. ya langsung aja. Ya, ini kita sudah sering mendengar. Langsung aja ya, kita diskusi aja ya. Jadi bisa nanti sifatnya tambal sulam, artinya kita saling mengisi, saling melengkapi. Karena dalam kita belajar diskusi itu adalah bukan mencari jawaban yang mutlak benar, baik itu yang menjawab ataupun yang bertanya. Karena memang dialektika, jadi dalam kita sebagai mahasiswa, saya yang menginterpretasikannya adalah diskusi itulah dialektika namanya. Jadi pendapat saya, pendapat teman-teman pasti ya ada plusnya, ada minusnya. Nah, tadi pertanyaannya apa itu kemanusiaan? Ya, yang pernah saya dengar dari Profesor Dr. Syekh Abdul Salam Rosidi Panji Gumilang, bahwa kemanusiaan itu kan sebetulnya dibagi dua hal. Ada manusia, ada kemanusiaan. Kalau manusia itu ya nggak beda hal jauh makhluk yang lain, maka disebut oleh beliau kan adalah sebuah kawanan. Kawanan itu apa? Ya nggak beda jauh dengan seperti binatang. Itu manusia. Kenapa? Karena manusia yang berperilaku binatang juga sangat banyak. Ya, kita nggak sebut individu, nggak sebut kelompok, nggak disebut apapun namanya. Tapi adalah dia sifat. Nah, maka
kemanusiaan itu adalah sifat. Manusia itu adalah fisiknya, secara backgroundnya. Nah, kemanusiaan itu adalah nilai-nilai. Nah, kita tentunya memahami sebagai anak bangsa Indonesia dalam tataran bernegara. Ya, ini kalau saya mengatakan ajaran ilahi, yaitu di poin kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kemanusiaan itu ya bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan, mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, mengimplementasikan persatuan, musyawarah. Aplikasi ending akhirnya adalah keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Itu saya menerjemahkannya seperti itu. Lah kaitannya dengan Ramadan ada. Maka tadi saya jelaskan kepada teman-teman bahwa Ramadan puasa ya, dalam pengertian puasa Ramadan ini adalah hanya wahana membentuk mentalitas, ya, wahana membentuk nilai spiritual, ya, bukan akhir daripada sebuah kegiatan puasanya, tapi inilah membentuk. Nah, maka kan sering kita dengar dari para tokoh, ulama ataupun ustadz bahwa puasa itu jangan cuma terbentuk di puasanya, tapi setelah puasa bagaimana? Ya tadi ya, maka akan membentuk nilai-nilai kemanusiaan. Ya landasan dasarnya adalah kelima poin tadi. Berketuhanan, kemanusiaan, persatuan atau kekompakan. Ya, sekali lagi juga persatuan manusia ya, bukan persatuan agama, karena agama tidak bisa dipersatukan. Tapi persatuan manusia, kemudian musyawarah atau dalam kaidah yang ininya adalah demokrasi. Nah, wujud ending akhirnya adalah keadilan sosial. Bicara keadilan sosial itu tidak kepada batasan agama, tapi keadilan kemanusiaan tadi. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Kalau ada yang memang mau menambahkan, teman-teman, tinggal tergantung nih nanti limitnya waktunya sampai jam berapa. Ya. Itu Mas siapa tadi? Fikri. Ya, Mas Fikri ya. Ya. Ya, Kalau mungkin ada argumentatif yang lainnya, silakan. Ya boleh dibuka apabila ada yang menambahkan atau sanggahan dari sahabat-sahabat mahasiswa yang lain. Ayo, ada nggak? Oh, satu pertanyaan lagi deh. Ada lagi nggak? Masih lama tuh waktunya. Pak Budiman, mana nih teman-teman MD? Jahira, Anissa. Ini pada selimutan ya. Si nyimak bagus, si nyimak. Nah, alhamdulillah kalau nyimak. Yang lain gimana? Generasi mudanya. Pak Budiman kan muda. Kita belajar diskusi atau dialektika gitu loh. Hidup itu harus ada dialektika gitu loh. Ya, dalam jiwa kita pun juga kan ada dialektika kan, ada konfrontatif kan. Maksudnya seperti apa konfrontatif? Ya, kita sebagai ciptaan Tuhan itu kan begitu lengkapnya, begitu sempurnanya. Ada akal, ada hati. Nah, akal dan hati ini juga kan terkadang berbeda keinginannya. Contoh begini, kalau bicara hati itu kan keinginan, dia sangat suci, maka tingkat kesuciannya itu harus dikendalikan gitu, harus dibatasi. Sederhananya gini, Mas Jul atau siapapun teman-teman mahasiswa, kalau dikasih rezeki Tuhan 10.000, terima nggak? Terima. Dikasih 1 miliar, hatinya terima nggak? Pengen. Dikasih 1 triliun, bisa nggak? Bisa. Atau mungkin ada makanan, ya,
nanti ada korelasinya dengan batasan, dengan pola pikir kita. Makanan, ada banyak sekali makanan ketika kita di dalam rumah, puas, entah itu ya di rumah sendiri, entah itu di rumah sahabat, entah itu sedang kondangan, apalagi kalau kondangan. Sebegitu banyak makanan yang ada di hadapan kita. Kalau ngikutin hati, semuanya enak. Tapi pola pikir kita ngukur, ini makanan yang buat saya yang sehat yang mana. Maka kalau kita hanya mengikuti hati dan rasa saja, tidak diukur, ini kira-kira pas nggak kalau saya makan seperti ini kira-kira cocok nggak nih dengan kontabilitas tubuh saya kalau saya makan ini. Maka hati itu harus diukur. Siapa yang mengukur? Regulatornya adalah akal pikiran kita. Jadi yang mengukur kepantasan, kelayakan dari sebuah keinginan tadi adalah akal pikiran kita. Maka sekali lagi, kalau kita ngikutin hati, ya tidak akan bisa ada batasnya. Yang bisa ngukur batas siapa? Ya akal pikiran. Nah, ini pun juga sudah kontrotatif kan, artinya sudah berbeda cara pengelolaannya. Sementara pikiran dia bersifat regulator saja, aja pengatur saja. Tapi hati kalau kita tidak punya keinginan juga tidak bisa hidup. Karena rohnya manusia itu ya di hati. Maka jahatnya, baiknya makhluk sosial atau yang disebut manusia itu tergantung hatinya. Hadisnya saya agak lupa. Ya intinya konteksnya kan begini. Di dalam diri tubuh manusia itu ada segumpal daging, dan segumpal daging itu sendiri akan sangat mempengaruhi dalam dirinya. Ketika daging itu baik, maka dia akan baiklah perilakunya. Ketika buruk, maka akan buruklah perilakunya. Maka sedemikian Tuhan memberikan satu gambaran buat kita gitu, bahwa oh ternyata hati manusia itu sangat mempengaruhi. Nah, maka disinilah regulator atau cara mindset berpikir kita yang mengukur, yang mengendalikan. Maka kalau kaidah lebih tarik lebih ke atas lagi, maka sehingga nanti kita ketemu ada demokrasi, ada musyawarah, ada eksekutif, ada legislatif, ada hal-hal lainnya lah. Maka ada MPR, ada presiden dan sebagainya. Yaitu adalah perimbangan bagaimana sebuah organisasi besar yang namanya negara, maka harus ada alat kontrolnya. Maka tadi kan saya katakan, seorang pejabat kalau tidak dikontrol oleh DPR, MPR, agak sedikit lari ke politik, maka yang terjadi ya semau-maunya mengeksploitasi alam, kerjasama pun juga yang merugikan masyarakat atau merugikan aset negara dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah ketika sudah kompromi antara hati dan pikiran, ngerti nih, biarin dah, walaupun ibaratnya nih ya makan daging babi haram, tapi enak kok. Itu kan namanya kompromi. Hatinya merasakan ingin menikmati, pola pikirnya kan mengatakan haram itu loh, nggak boleh. Tapi kita tetap lakukan, itulah yang disebut kompromi. Nah, ini dalam diri pribadi kita pun seperti itu. Bagaimana aplikasi masyarakat yang lebih luas? Kalau terjadi sudah kompromi kong kali kong antara pejabat yang diberikan mandat sebagai eksekutif sama orang yang diberikan mandat sebagai kontrolnya, yakni di tingkat DPR-nya kompromi kong kali kong, ya sudah selesai lah. Di dalam diri kita pun begitu. Ya, ayo. Ya kalau nggak ada ya cukup. Ya baik, terima kasih bagus. Ya mungkin ada lagi nggak yang masih ingin bertanya atau penasaran sama pemateri kita? Saya Numan Fadila ingin bertanya. Oh iya, baik, boleh silakan. Gini, tadi ya seperti yang disampaikan pemateri, bahwa implementasi iman itu bukan hanya sekedar di bulan Ramadan ini saja gitu. Nah, ketika bulan Ramadan yang lain, iman itu seakan-akan tertinggal di bulan Ramadan yang lalu gitu.
Nah, itu seperti tanggapan itu gimana gitu. Ketika Ramadannya giat, rajin, tapi ketika di bulan setelahnya, nah itu seakan-akan menurun gitu. Nah, itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya tapi pertanyaannya bagaimana bulan Ramadan itu keimanannya meningkat, tapi ketika Ramadan selesai keimanannya kembali lagi standar lah ya kalau bahasa gampangnya, atau menurun gitu. Ya, gitu. Ya memang pada umumnya terminologi seperti itu memang sering kita dengar, entah itu dari para penceramah, dai, para ustadz gitu kan, sering kita dengar istilah kalimat seperti itu. Ya fakta sosialnya memang terkadang seperti itu. Tapi bagi kita, terutama adalah keluarga besar Mas ya, artinya bagaimana keluarga yang saya artikan keluarga besar. Contoh lah, bagaimana peradaban yang sedang kita buat, yang sedang kita bangun. Anda, saya, kita semuanya adalah mahasiswa di dalamnya. Mahat Al-Zaitun tidak akan bisa terbentuk ya kalau tidak didasari adalah dari sebuah kecintaan, ketakwaan atau keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepada bangsa Indonesia, NKRI atau Merah Putih. Nah, tingkat keimanan kita dalam melakukan satu kegiatan. Nah, ini kan pertanyaannya kaitannya bagaimana bulan puasa kok meningkat, bulan tidak puasa tidak meningkat, atau istilahnya normal-normal saja. Ya memang kalau bicara hal yang seperti ini, ya saya katakan bahwa penanganannya atau istilahnya mencari solusi kembali kepada individunya, sekali lagi kembali kepada individunya. Ya. Peran sosial masyarakat dalam hal ini keluarga lah, dalam hal dekat, juga akan sangat berpengaruh. Kalau mungkin di kantor juga akan sangat berpengaruh, termasuk juga pergaulan kita juga akan sangat berpengaruh. Artinya apa kalau dalam Quran surat apa tuh, watawasau bil haq, saling menasihati. Nah, ini yang disebut kontrol sosial. Lah kontrol sosial itu kan bukan hanya dalam diri kita sendiri. Ya kontrol sosial ya kalau kita sesama teman saling mengingatkan, sesama keluarga kita juga harus saling mengingatkan. Mungkin itu karena memang kalau bicara watawasau bil haq ya, watawasau bil sob. Jadi kita memang harus diuji tingkat bukan keimanannya saja tapi kesabarannya dalam surat Al-Wal Asri ya kalau tidak salah. Itu memang fungsi peran kontrol sosial kita sebagai manusia ya tadi saling menasihati supaya ya kita selalu istiqomah, selalu konsisten, selalu apa sih? Ya konsisten lah, konsisten itu ya istiqomah. Kalau kaidah agamanya konsisten itu kan bahasa Indonesianya atau di bahasa kitanya. Jadi faktor manusianya ya kalau secara komunitas itu ya kita punya pertemanan juga akan sangat berpengaruh. Kalau kita secara umum ya kita anggaplah kita keluarga besar Mas. Ya, bagaimana di luar kehidupan di luar itu? Ya kalau sana kan memang Ramadan itu ya lagi euforianya, teman-teman tahu kan, bukan rahasia umum lah. Ketika Ramadan awal belum selesai puasa nih, sholat taraweh itu full penuh, bahkan sampai masjid nggak muat. Nah ini makanya sebenarnya tergantung kita menangkap esensi daripada bulan Ramadan itu sendiri. Ketika hanya euforia itu ya, wah Ramadan ini bulan penuh hikmah, Ramadan ini penuh ampunan dan sebagainya. Ya udah datang orang beramai-ramai melakukan sholat taraweh, begitu udah seminggu mah, tapi separuh masjid aja nggak ada. Ini kan memang fakta sosial yang kita lihat secara visual dengan jelas, kita lihat kasat matanya. Lah,
bagaimana ya tadi, maka sekali lagi kembali kepada individunya, bagaimana menginterpretasikan makna sebuah keimanan. Ya, keimanan kan memang harus secara hadis memang betul ada naik turunnya sebuah keimanan, maka perlu ada kontrol sosial tadi. Ya kontrol sosial kalau terhadap sesama teman ya kita buat tawassul bil haq, kalau terhadap diri kita ya diri kita yang harus bisa menilai diri kita ini sih. Saya misalkan konsisten nggak dengan perilaku saya, dengan perbuatan saya, dengan amalia saya. Itu aja sih mungkin yang bisa saya dialektikakan. Ya, terima kasih Pak Gus. Gimana, Muhammad Nurman? Oh iya, terima kasih jawabannya. Ya, baik. Oh ya, Pak Gus. Ya, Ya, kita kan tahu ya di bulan Ramadan itu kan ada malam spesial ya. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Ya, mungkin sedikit tambahan informasi ya, pengetahuan buat sahabat-sahabat. Ya, seperti yang kita ketahui kan kalau malam Lailatul Qadar itu kan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ya. Betul nggak Ya. Pak Gus? Ya, Ya, mungkin kalau kita tarik sejarah ke belakang, ya sebelum terjadi peristiwa itu ada peristiwa yang menarik nih. Apa ada yang tahu nggak, sahabat-sahabat? apa tuh? Ya, jadi pas turunnya Al-Quran itu, ya Al-Quran itu kan lahir pada lingkungan yang negatif, betul nggak Pak Gus? Ya, ya. Sahabat-sahabat gimana, betul nggak? Setuju nggak Al-Quran itu lahir pada lingkungan yang negatif? Setuju. Kenapa saya katakan negatif? Ya, karena pada waktu turunnya Quran itu di Madinah di Mekah itu, ya kita tahulah itu masa-masa kegelapan jahiliyah segala macam. Ya, bener nggak? Nggak ada suaranya nih. Udah pagi nih. Ya, Betul. Iya, betul. Ya betul kan? Ya di situ. apa itu? Lah makanya kira kan dalam surat Al-Qadar juga kan inang jangan fi lailatul qadar. Artinya apa tuh? Bagus, artinya apa? Malam malam kemuliaan. 1000 bulan atau malam kemuliaan. Sebelum itu telah kami turunkan ya Al-Qur'an Sebagai petunjuk yang jelas. ya. Jadi kalau mungkin konotasinya itu ya seperti yang kita ketahui bersama, ya kalau malam itu kira-kira positif apa negatif? Negatif. Nah, negatif. Tuh, contoh ya. Misalkan kehidupan itu kan positif. Misalkan ditambah malam jadi itu masuknya positif apa negatif? Aduh, kau bengong. Ayo. Ya, kalau kehidupan itu kan ya Kehidupan kan positif, malam itu negatif. Nah, itu masuknya berarti negatif ya, kehidupan malam ya, tahulah. Ya, terus juga wanita itu positif apa negatif? Tergantung konteks. nah, Oke. makanya ini agak bingung, Wanita. makanya konteksnya apa. Makanya ini kalau dijelasin mungkin sampai jam 12 siang. Ya langsung aja negatif ya. Saya juga dapat ilmunya alhamdulillah nih dari ini. Atau ditambahin wanita malam, ya itu kan jadi ruang lingkupnya jadi negatif. Kalau wanita itu kan mulia, ya kita tahulah ibu kita mulia, perempuan-perempuan itu mulia. Ya tapi kalau ditambahin jadi wanita malam, ya itu bahaya tuh jadinya. Nah, jadi masyarakat Mekah itu ya, jadi dulu itu dia nggak percaya ya, maka ya gitu-gitu aja, nggak bakal ada yang bisa ngerubah. Ya emang udah dari dulu kayak gitu ya, ada bunuh-bunuhan segala macem, nggak bakal ada yang bisa ngerubah ya. Kalau kata bahasa kita sekarang itu kepemimpinan itu sistematik lah. Tapi di situ lahirlah ya, ada seorang pemuda yang bernama Ahmad. Bernama Muhammad. Ya, di situ satu orang itu yakin bahwa suatu saat Mekah itu bakalan berubah dengan adanya turunnya Al-Quran. Ya makanya sampai sekarang ya alhamdulillah. Makanya kan disebut di bulan Ramadan itu bulan yang sangat spesial. Kalau saya katakan itu jackpot rezeki. Ya pertama yang paling intinya itu tadi itu turunnya Al-Quran malam Lailatul Qadar. Terus
setiap kita ngelakuin kegiatan di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, entah itu kebaikan yang kecil maupun yang besar, itu pahalanya berkali-kali lipat. Kita senyum sama orang aja kan ibadah. Ya, pahalanya lumayan lah. Berkali-kali lipat. Kita baca Quran yang aslinya 10 kali, ini dikali lipat sama Allah jadi 100 kali. Ya, makanya di bulan suci Ramadan ini ya sebaiknya kita manfaatkan dengan baik. Ya Allah lagi nyebarin jackpot nih. Ya Allah lagi nyebar-nyebar rezeki atau nyebar-nyebar pahala. Ya kita sebagai manusia, sebagai ciptaannya ya ambil kesempatan ini, ambil momentum ini. Ya terus juga kan jarang-jarang ya pagi-pagi udah ngadain acara kayak begini. Makanya kita beli applause dulu buat panitia. Yang telah mempersatukan kita semua. Keren. Ya insya Allah dengan adanya acara ini kita semua dapat lebih berkembang dengan baik, terus juga silaturahmi kita berjalan dengan baik, terus pahalanya juga ya buat kita semua ya. Terus kita khususkan juga semoga program-program yang ada di Mahat bisa berjalan dengan lancar. Ya alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terus juga mungkin closing statement dari saya, kita tahu bahwa umur itu ibarat es batu, jadi kehidupan di dunia ini ya sangat-sangat singkat. Sama halnya seperti es batu yang ketika ditaruh di ruangan suhu, yaitu mau dipakai atau enggak, tetap aja es batu itu akan cair. Maka dari itu kehidupan kita sama, ya mau kita bergunakan dengan baik atau kita gitu-gitu aja, kita bakalan mati lah kasarnya. Karena itu daripada kita cuma diem-diem aja, nggak menggunakan waktu kita buat hal-hal yang bermanfaat, lebih baiknya ya coba kita usahakan jatah waktu kita ini yang diberikan oleh Allah ya kita lakukan hal-hal yang bermanfaat, dan semoga di Ramadan depan dan seterusnya kita semua bisa bertemu kembali. Ya, mungkin cukup ya, itu saja. Ya, baik, setelah ini kita sempurnakan, kita foto bersama dulu ya. Habis itu baru boleh bubar. Baik, mungkin itu aja materi kita pada hari ini. Semoga tadi yang disampaikan Pak Agus bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita sempurnakan kultum Ramadan pada pagi hari ini dengan berhamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Ya baik, sahabat-sahabat boleh nyalain kameranya sebentar, kita foto bersama dulu yang sampai 5 menit. Yang bagian fotonya ada kan Kak? Ada. Nggak ada, ya udah baik. Diharapkan kameranya diaktifkan. Ini buat kenang-kenangan nih. Senyum ya. Jangan pakai masker. Ayo, boleh diinstruksiin yang foto. Ayo, udah siap kamera? Ini udah pada bergaya tuh, dilihat-lihat. Udah ada yang senyum lah. Ini. Udah mandi belum, Jol? Udah lah. Kalau belum mandi, mungkin saya masih tidur nih bawainnya. Boleh, fotografer. Iya, emang nggak terasa, nggak ada aba-abanya nih. Pada keluar. Enggak, belum, masih ada. Ini orang-orang semoga yang keluar-keluar ya pahala juga, ada yang di sini pahalanya berkali-kali lipat lah. Amin. Ayo Kak, udah Kak? Udah selesai pengambilan gambar? Udah kali. Udah kali ya? Yang kameramennya jangan keluar. Ini instruksi ini ya, buka kameranya, soalnya bagian fotografernya dia pakai laptop, dia nggak bisa bicara. Oh, boleh dibuka ya ya semuanya. Oke, diambil alih, boleh. Ayo. 1, 2, 3. Oke, udah ada instruksi, udah selesai. Ya, baik. Oke. Boleh ya, meninggalkan meeting Zoom. Ya, sama-sama. Udah selesai ya, Mas Jul? Ya, selesai. Bisa ngabuburit. Karena di Kultum biasanya ngabuburit. Mau oke nih pagi-pagi. Ya, mantap. Kita oke ke online aja dah.
Udah semua ya. Ya dah, ya sip. Saya Kasih. izin keluar nih. Ya, Bi. Vin, belum dihamdalah kan, Vin? Sudah dihamdalah kan maknya. Belum ya? Ya Allah, mari kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillah. Merdeka. Masya Allah.